Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube gua, Binky Biker Station. Udah kurang lebih mungkin 1,5 tahun yang lalu ya, itu video terakhir. Habis itu kosong. Kenapa kosong? Karena kebetulan tim-tim gua yang dulu lagi sibuk ngurusin kerjaan masing-masing. Sekarang kita bekerja lagi dengan tim yang baru. Jadi ini awal dari video berikutnya. Nah, untuk hari ini, pertama kali ini, gue mau membicarakan custom culture. Bukan. Custom culture tuh terlalu gede, terlalu besar, terlalu luas pemikirannya. Jadi, gue punya istilah custom control. Apalagi itu? Jadi kontrol kan mengkontrol diri kita sendiri dalam waktu atau saat kita mengcustom, mengubah sesuatu. Yang kebetulan ini lebih dekat dengan apa yang gue gelutin selama ini. Misalnya ya, motor, berubah motor, mobil, modifikasi atau merubah mobil gitu ya. Nah, itu custom control. Kita mempunyai sebuah kontrol penguasaan diri terhadap pengubahan. Nggak susah, tapi harus ada cita rasa dari diri lo untuk membuat atau merubah sesuatu benda menjadi mungkin lebih berguna, lebih bagus, atau malah mungkin jadi jelek. Itu kontrol lo kurang baik. Jadi gini, nah ini contohnya nih. Ini ada kaleng minuman ya. Kaleng minuman, masih ada minumannya. Ini setelah minumannya habis, dibuang. Tapi kita bisa bikin ini berguna. Kita mengontrol diri kita untuk gimana caranya ini berguna dengan lebih dari can minuman. Misalnya ya, begini nih. Nah, ini udah mengubah bentuk ya. Lalu mengubah fungsi. Ini vas kembang. Kita masukin ini. Nah, jadi vas kembang kan.
itu mengkontrol diri kita, membentuk sesuatu yang lebih, ya mungkin lebih baik, mungkin lebih bagus, mungkin lebih apa ya, berfungsi dari dia dibuang. Itu custom control. Kalau dia nggak bisa mengontrol, dia punya sisi customnya, kemungkinan tuh motor bisa lebih jelek atau jadi amburadul atau jadi gimana ya, berlebih, overacting lah gitu ya. Nah itu makanya dibutuhkan kontrol diri sendiri. Kalau nggak bisa, datang ke bengkel. Nah, gue bengkel nih. Bukan ngomongin bengkel gue sih. Pokoknya kita harus bisa mengkontrol diri sendiri. Kalau nggak bisa mengkontrol diri sendiri, datang ke ahlinya. Datang ke bengkel. Dirubah itu motor sesuai dengan keinginan atau karakter lo. Supaya puas, begitu. Ngerti kan? Ini yang pertama. Ntar, yang kedua, gue pikirin dulu apa ya. Pause dulu. Kepanasan soalnya. Aduh. Aus. Oke, jadi tadi ya custom control kita lanjutin. Itu bukan cuma di motor atau di mobil, di segala macam bidang. Jadi cukup luas juga. Kalau custom culture itu biasanya kebiasaan kita atau budaya kita. Budaya sendiri loh. Jadi ada banyak, sebelum ini banyak hal yang agak salah kaprah. Custom culture itu dianggapnya cuma di motor atau di mobil atau di otomotif. Dan custom culture yang terjadi di Indonesia kebanyakan berkiblat bukan ke culture Indonesia. Jadi yang gue lihat tuh kalau orang tulis atau hashtag atau mention custom culture gitu. Tapi yang keluar tuh culture-nya Amerika kebanyakan. Kenapa culture Amerika? Karena awal dari custom culture dipakai sebagai istilah adalah di acara-acara otomotif di Amerika. Mungkin tahun 50-an, tahun 60-an, mereka tuh menganggap itu custom culture. Karena Amerika nggak ada culture sebetulnya. Culture-nya dari segala macam bangsa di dunia tuh ada di Amerika. Ada yang Spanyol, ada yang Perancis, ada yang apa. Mereka bawa culture sendiri di situ, di custom. Dijadiin satu jadi custom Amerika. Jadi jangan kita ajak itu kebiasaan luar di Indonesia. Custom culture Indonesia bukan begitu. Kemudian custom control itu pun sebetulnya bisa bukan cuma untuk di kendaraan otomotif, di kehidupan kita, di barang-barang sekitar kita, di pakaian kita. Jadi kayak custom culture itu lebih luas. Custom control diri kita aja. Kita menyesuaikan benda-benda itu ke diri kita. Dia cocok nggak untuk kita? Begitu. Kira-kira untuk awal ini gue membicarakan
intinya dulu. Itu nanti setelah ini kita akan bikin beberapa custom control juga dengan produk yang memang benar-benar apa yang kita mau kerjakan, yaitu motor. Gue tetap ke motor, jadi nanti di motor kita bikin satu motor tiap minggu atau tiap bulan. Motor ini jadinya begini. Ntar gue bukan ngajarin, cuman ngasih tahu kebiasaan gue bikin custom di motor begini, mengkontrol diri sendiri. Jadi ada gambaran, ada basic. Untuk bikin sebuah motor itu harus ada mal-malannya dulu, bikin bentuk, bikin gambar. Ada orang yang bikin gambar dulu, motor standar digambar di di komputer dan lain. Kebetulan gue nggak bisa komputer sama sekali, jadi sketch. Nanti kita sketch ini roda depannya bisa begini begitu. Nah, itu akan kita bikin seri. Semoga sampai selesai satu motor. Kemudian juga nanti kita bicarain yang lain-lain, mobil, custom mobil, bikin merubah bentuk mobil. Di belakang sih ada contoh mobil yang lagi dirubah, tapi ya nantilah kita lihat ya. Yang penting motor dulu, karena basicnya gue kerjaan sekarang tuh bengkel motor, dan banyak yang nanya kan, Om bisa nggak gue datang ke sini ngeliat dan lain-lain. Nah sekarang yang jauh-jauh bisa ngeliat di YouTube gue aja. Oh begini. Jadi nggak usah jauh-jauh datang entah dari ujung Indonesia dan lain-lain kan, bisa nonton. Oke, sampai ketemu di seri berikut, episode berikut, dan tayangan berikut.